Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan contoh yang kedua untuk persamaan trigonometri yang berbentuk sin X sama dengan sin A dan sin X sama dengan P. Oke, perhatikan contohnya. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 sin X sama dengan akar 3 untuk interval 0 sampai 360 derajat. Oke, perhatikan ya. Kalau pada contoh yang pertama, oke, saya buka contoh yang pertama. Kalau pada contoh yang pertama, perhatikan di sini dia sudah langsung ada di ruas kiri dan ruas kanan, dia sudah masing-masing memuat nilai sin. Memuat fungsi sin maksud saya. Sedangkan pada contoh yang kedua, nah perhatikan dia di sini. Di sini fungsi sin hanya ada pada ruas kiri, sedangkan ruas kanan dia tidak ada fungsi sin. Lalu bagaimana? Oke. Sebelumnya kita sederhanakan dulu bentuk dari persamaan tersebut. Oke, saya tulis dulu ya. 2 sin X sama dengan akar 3. Oke, duanya saya pindah ke ruas kanan, berarti dia jadinya sin X sama dengan akar 3/2, ya kan? Atau bisa saya tulis setengah akar 3. Nah, kalian harus tahu berapa derajat ya, sin berapa derajat yang nilainya setengah akar 3. Ya, benar sekali. Sin 60 derajat. Berarti di sini kita bisa tulis sin X sama dengan sin 60 derajat. Kalau bentuknya seperti ini, berarti sudah mirip dengan bentuk contoh yang pertama tadi, yaitu ruas kiri dan ruas kanan dia sudah sama-sama memuat fungsi sin. Oke, sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya saja. Masih ingat rumus untuk sin X sama dengan sin A apa saja? Oke, saya tulis lagi di sini biar selalu ingat. Sin X sama dengan sin A. Yang pertama dia adalah X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Pinter. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat min A ditambah K kali 360 derajat. Oke, gitu ya. Jadi, sama seperti contoh yang pertama, kita masukkan ke dua rumus ini. Oke, kita coba sekarang. Untuk kemungkinan yang pertama, saya tulis di sini ya. Nah, untuk kemungkinan yang pertama, di situ dia X sama dengan A kali K, X sama dengan A plus K kali 360. Berarti di sini saya tulis X sama dengan A-nya dia berarti 60 ya. 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kita data satu-satu seperti contoh yang pertama tadi. Untuk K sama dengan 0, maka berarti di sini X sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Oke, berarti di sini dia 60 derajat ditambah 0 sama dengan 60 derajat. Kita cek apakah 60 derajat ini dia memenuhi interval yang diberikan. Apakah dia berada di antara 0 sampai 360? Iya, dia berada di antara 0 sampai 360. Berarti 60 derajat itu dia memenuhi. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek untuk K sama dengan 1. Saya geser sedikit. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berarti dia di sini 60 derajat ditambah 360 derajat.
Berarti dia sama dengan 420 derajat. Pertanyaannya sekarang, apakah 420 derajat ini dia memenuhi interval ini? Apakah berada di dalamnya? Tidak, dia melebihi. Berarti dia sudah tidak memenuhi. Nah, berarti nilai K di sini, nilai K untuk masing-masing soal itu berbeda. Jadi kalian harus ngecek satu persatu. Tapi kalau memang kalian sudah yakin diperkirakan bahwa nantinya dia akan lebih, maka tidak perlu ditulis, tidak masalah. Tapi kalau kalian ragu, maka harus kalian tulis untuk ngecek apakah dia memenuhi atau tidak. Gitu ya. Oke, ini adalah untuk yang pertama. Sekarang kita cek untuk yang bagian kedua. Oke, untuk yang kedua. Untuk yang kedua berarti dia X-nya itu saya tulis X sama dengan 180 derajat, min A-nya dia di sini 60 derajat ditambah K kali 360 derajat gitu ya. Nah, kita cek untuk K sama dengan 0 terlebih dahulu, maka X sama dengan 180 derajat min 60. Atau kita sederhanakan dulu aja ya. Ini kita sederhanakan dulu, berarti dia sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti untuk K sama dengan 0, maka X di sini dia sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berarti dia sama dengan 120 derajat ditambah 0, dia sama dengan 120 derajat. Kita cek apakah 120, oh I'm so sorry, tidak kelihatan. Nah, oke. Kita cek apakah 120 ini tadi memenuhi interval antara 0 sampai 360. Ya, 120 itu berada di antara 0 sampai 360. Berarti ini dia memenuhi. Ini ya. Oke, untuk K sama dengan 1 sekarang kita cek. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 120 derajat ditambah 1 kali 360. Berarti 120 derajat ditambah 360. Berapa ya? Ya, 480 derajat. Apakah dia memenuhi interval? Berada di antara interval ini? Tidak, 480 itu lebih dari 360. Berarti ini dia tidak memenuhi. Nah, seperti halnya contoh yang pertama, sekarang kita cek. Berarti yang memenuhi itu dia hanyalah 60 derajat dan 120 derajat. Oke, tinggal kita tulis saja. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah, jangan lupa himpunan memakai kurung kurawal. Ditulis urut berarti dia di sini 60 derajat, 120 derajat, tutup kurung kurawal. Ini dia adalah himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Oke, kalau yang bingung bisa diputar lagi videonya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.